Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam itu adalah agama yang bagi kita merupakan pegangan hidup, karena bagaimanapun sepintar apapun ketika seseorang memiliki kemampuan pendidikan pengetahuan alam, akan tetapi pendidikan Islamnya minim, maka yang terjadi adalah manusia itu akan mengalami dekadensi moral. Karena pendidikan Islam itu erat kaitannya dengan akhlakul karimah, kaitannya dengan budi pekerti. Orang-orang yang memiliki kecerdasan dalam dunia ilmu pengetahuan, jika tidak diimbangi dengan pendidikan Islam atau pengetahuan agama Islam, maka besar kemungkinan dia akan mengalami sebuah kemerosotan akhlak. Dia akan mengalami bagaimana dia menjadi orang yang akan sulit menghadapi hidup ini. Karena kita tahu bahwa dalam tinjauan perspektif agama, bahwa ilmu itu hukumnya wajib, dan kewajiban ilmu itu dibagi menjadi dua. Ada kewajiban ilmu hukumnya fardu ain, ada kewajiban ilmu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau yang kita ketahui, ilmu itu secara global itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu agama, ada ilmu umum, katakanlah seperti itu. Kalau ilmu agama adalah ilmu bagaimana cara kita dalam beribadah kepada Allah. Sedangkan ilmu umum adalah ilmu yang kaitannya dengan hukum sosial. Nah, ilmu yang kaitannya dengan ilmu agama itu hukumnya adalah fardu ain. Sedangkan ilmu yang berkaitan dengan ilmu umum itu hukumnya adalah fardu kifayah. Sehingga satu contoh, saya katakan begini, orang dalam melaksanakan ibadah tentu dia harus dibekali dengan ilmu. Sholat, tidak mungkin sholatnya itu menjadi sah, tidak mungkin sholatnya itu menjadi sempurna ketika dia tidak memiliki ilmu tentang bagaimana tata caranya sholat. Kemudian ilmu umum itu adalah ilmu yang sebetulnya dikategorikan ke dalam ilmu yang hukumnya adalah fardu kifayah. Dalam satu daerah sudah ada orang yang mengerti ilmu tersebut, maka yang lainnya menjadi gugur. Tetapi kalau ilmu agama, itu kewajibannya adalah kewajiban individu, kewajiban perorangan. Itu. Kesimpulannya adalah bahwa pendidikan Islam itu sangat urgen sekali, harus benar-benar menjadi bahan ajar atau harus benar-benar menjadi materi yang semua orang harus mempelajarinya. Karena ilmu agama itu jauh lebih utama daripada ilmu-ilmu yang lain. Gambarannya adalah sebagai berikut. Gambarannya, orang yang menguasai ilmu umum belum tentu dia akan mengamalkannya setiap hari, bahkan setiap saat. Tetapi kalau orang mendalami ilmu agama, orang yang memahami ilmu agama, dia akan mengamalkannya hampir tiap waktu malah. Dalam satu hari, satu malam ada sholat 5 waktu. Dalam satu hari, satu malam, bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah. Nah itu. Jadi kesimpulannya bahwa
Kalau kita mengatakan pendidikan Islam apakah urgent atau tidak, tentu sangat urgent sekali dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena barometer akhlak manusia itu ditunjukkan oleh ilmu agama. Mungkin seperti itu. Demikian. Pada materi pendidikan Islam itu mencakup apa saja? Kita tergantung daripada perspektifnya. Kalau perspektif kita materi pendidikan Islam di dunia pendidikan formal, itu tentu akan berbeda dengan perspektif materi pendidikan di dunia pesantren. Kalau kita melihat materi pendidikan Islam yang mencakup, yang berada di dalam pondok pesantren, itu jauh lebih luas, jauh lebih lebih mendalam, lebih radikal daripada pendidikan materi pendidikan agama Islam yang ada di dunia pendidikan formal, katakanlah SD, SMP, SMA, bahkan di dunia perkuliahan. Yang menjadi keprihatinan dari sebagian orang adalah, terutama ini pandangan atau perspektif yang disampaikan oleh para ulama atau para kiai, bahwa ketika seseorang menempuh dunia pendidikan umum tanpa diimbangi dengan dunia pendidikan di pesantren, katakanlah di madrasah, maka jelas kemampuan untuk dalam bidang agamanya itu sangat kurang. Tetapi kalau siswa yang ketika pagi harinya dia sekolah umum, sekolah formal, kemudian di sore hari atau bahkan di malam hari dia juga mengenyam pendidikan agama, insya Allah akan ada keseimbangan antara pengetahuan yang ia dapatkan ilmu agama dan ilmu umum. Tetapi realitanya berkata berbeda. Artinya bahwa lebih banyak jumlah siswa atau peserta didik yang mereka pendidikan agamanya itu kurang daripada pendidikan umumnya. Mereka sekolah formal, SD, SMP, SMA, tetapi ketika berbicara pendidikan pendidikan agamanya itu sangat memprihatinkan sekali. Saya berbicara tidak usah secara melebar, contoh saja di daerah yang saya alami. Kalau di desa saya, anak-anak usia sekolah SD, SMP, SMA, mereka mendapatkan ilmu agama itu hampir sama dengan yang mereka pelajari di pendidikan formal. Artinya ketika dia sekolah SD kelas 1 sampai kelas 6 diimbangi dengan madrasah kelas 1 sampai kelas 6 ibtidaiyah. Ketika dia naik ke tingkat sanawiyah 1, 2, 3, dia imbangi dengan sekolah madrasah diniyah sanawiyah 1, 2, 3. Ketika dia masuk ke jenjang SMA kelas 10, 11, 12, mereka juga mengimbangi dengan pendidikan agama di tingkat aliyah kelas 1, 2, dan 3. Artinya bahwa mereka ada keseimbangan. Itu kalau di daerah saya. Karena kebetulan alhamdulillah di daerah saya ada pesantren, ada pondok pesantren, madrasahnya dari mulai tingkat dari mulai tingkat ibtidaiyah, sanawiyah sampai dengan aliyah. Sehingga kemampuan dia, agama dia itu dirasa sudah mendekati cukup. Tetapi ketika berbicara dengan daerah yang lain, daerah yang notabene-nya tidak ada pesantren, kemudian madrasahnya pun itu hanya tingkat DTA, kalau sekarang itu diniyah takmiliyah awaliyah, itu hanya 4 kelas atau bahkan ya mungkin ada yang 6 kelas. Tapi setelah itu dia sudah tidak lagi mengenyam pendidikan agama. Ketika dia sudah masuk tingkat sanawiyah,
kelas 1, 2, 3 dia tidak diimbangi dengan pendidikan agamanya. Maksudnya kelas 1, 2, 3 SMP dia sudah tidak mengenyam pendidikan agamanya lagi. Bahkan ketika tingkat SMA pun dia lebih parah lagi, artinya sudah hampir tidak lagi mempelajari pendidikan atau tidak lagi mempelajari ilmu agama selain yang dia dapatkan di sekolah formalnya. Kemudian di sekolah formalnya itu, saya sebagai guru agama, sebagai guru PAI pun sebetulnya dirasa sangat kurang sekali ketika dalam satu minggu pendidikan agama Islam itu hanya 3 jam pelajaran. Itu dirasa sangat kurang sekali. Makanya bagaimanapun caranya materi yang ada di dalam pendidikan Islam di tingkat SMA, SD, SMP itu hanya sebatas materi yang sifatnya asasiyah, yang sifatnya mendasar, tidak secara secara terperinci, secara mendalam sebagaimana yang dipelajari di pondok pesantren gitu. Sehingga saya sering sekali menyarankan kepada siswa-siswi terutama yang di tingkat SMA itu, kalian kalau hanya mengandalkan pendidikan agama yang ada di sekolah formal, di sekolah SMA, maka itu sangat-sangat sekali kurang. Maka kalian harus berusaha untuk menambah wawasan keilmuan agama dengan datang ke kiai, dengan datang ke pondok pesantren, di madrasah, sehingga apa yang kalian inginkan, pemahaman ilmu agama yang kalian mau itu dapat terpenuhi. Dan yang perlu menjadi perhatian itu adalah satu lagi, saya juga sering menyampaikan kepada siswa-siswi bahwa belajar agama itu tidak sama dengan belajar dunia umum. Artinya bahwa kalau belajar ilmu umum, silahkan kalian buka YouTube, silahkan kalian buka media sosial apapun itu, kalian pelajari, kalian pahami, kemudian selesai, kalian praktekkan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau kalian mempelajari ilmu agama dari dunia media sosial, itu tidak cukup. Harus ada sumber yang jelas, harus ada sumber yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi di zaman era modern sekarang, di dunia digital, di dunia media sosial sudah sangat kental sekali. Kita harus ekstra hati-hati, kita harus ekstra waspada, jangan sampai apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat tentang ilmu agama justru itu bertolak belakang dengan keyakinan kita. Sebab saya pernah beberapa kali mengalami curhatan dari siswa. Mereka bertanya kepada saya, "Pak, ini bagaimana? Saya pernah mendapatkan informasi bahwa hukum sesuatu ini, ya umpama hukumnya seperti ini, apakah itu benar?" Nah, ternyata ketika saya tanya, "Kamu sumbernya dari mana?" "Sumbernya dari YouTube, kemudian yang menyampaikannya si ini." Ternyata yang menyampaikan itu adalah bukan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bukan ulama Nahdlatul Ulama, ya. Sehingga pemahaman dia itu menjadi tidak karuan. Jadi ilmu itu sekarang itu memang dikatakan sudah liar. Ilmu agama juga termasuk kita ketika berbicara manfaat, tentu hal tersebut pasti dirasakan baik oleh yang mempelajari pendidikan Islam itu sendiri ataupun yang mengajarkannya. Jelas sekali bahwa pendidikan Islam itu manfaatnya sebagaimana yang saya tadi sampaikan di pertemuan atau di poin yang pertama, pertanyaan yang pertama, bahwa manfaat dari pendidikan Islam, materinya yang diajarkan di dalam pendidikan Islam itu jelas manfaatnya adalah untuk manfaat keseharian, bukan manfaat secara kontemporer, tapi manfaat yang sifatnya adalah primer. Artinya setiap kesehariannya itu selalu bisa berguna. Gitu. Berbeda dengan pendidikan tentang materi di luar daripada pendidikan Islam. Tapi kalau
materi yang ada pada pendidikan Islam jelas sekali bahwa itu memiliki manfaat yang terus menerus bahkan sampai menjelang ajal tiba ya. Nah, materi pendidikan Islam itu yang diajarkan di dalam sekolah formal, yang diajarkan di dunia pendidikan SMA semisal, itu materinya adalah materi-materi yang tadi saya katakan adalah sifatnya masih mendasar, sifatnya masih asasi ya. Jadi sekalipun demikian materi itulah sangat bermanfaat sekali kepada siswa karena untuk menyirami hati mereka agar rohani mereka itu tidak kering, agar keimanan mereka, keyakinan mereka akan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sampai hilang, tidak tergerus oleh berbagai macam propaganda dari dunia lain, maksudnya dari dunia yang mereka yang mereka lihat, baik itu melalui media sosial ataupun melalui media yang lain. Nah itu. Jadi kemanfaatan daripada materi pendidikan Islam itu justru jelas sekali manfaatnya itu sangat luar biasa, sangat besar sekali karena memang dalam materi pendidikan Islam itu hampir selalu dipraktekkan. Kalau dalam materi selain daripada pendidikan Islam itu belum tentu mereka mempraktekkan secara langsung. Belum tentu mereka hari ini mereka mempelajari materi itu kemudian setelahnya praktek. Tapi kalau dalam materi pendidikan Islam itu kebanyakan ya, saya bilang tidak semuanya, kebanyakan itu mayoritas memang ya langsung praktek. Apa yang sudah mereka pelajari di materi pendidikan Islam ini itu mereka langsung praktek. Ketika masuk materi tentang kejujuran, mereka langsung praktek. Bagaimana caranya menjadi orang yang jujur? Apa tantangannya menjadi orang yang jujur? Ketika mereka membahas tentang materi tentang Asmaul Husna, itu mereka lakukan, mereka laksanakan baca Asmaul Husna setiap jam pertama sebelum dimulai KBM. Itu mereka baca. Jadi hampir semuanya mereka baca. Kecuali mungkin dalam bab-bab atau materi-materi yang lain seperti halnya bab haji itu tidak secara langsung mereka praktek. Itu pun mereka langsung praktek setelah melakukan ibadah setelah mempelajari materi tentang haji, mereka ada semacam manasik seperti itu. Jadi sekalipun tidak praktek secara nyata, tetapi sudah pernah mengira-ngirakan, sudah pernah mengetahui gambarannya, tasawurnya atau gambaran daripada ibadah haji itu meliputi seperti ini, itu sudah ada gambarannya karena mereka sudah melaksanakan manasik haji gitu. Jadi kesimpulannya dari manfaat dari materi pendidikan Islam ini sangat besar sekali kemanfaatannya, apalagi kalau kemudian ditambah tidak hanya pengetahuan ilmu agama yang didapat di sekolah SMA ataupun di sekolah formal secara umum, tetapi mereka juga mendapatkan tambahan dari pendidikan agama melalui pondok pesantren dengan tingkatan ibtidaiyahnya, sanawiyahnya, aliyahnya dan seterusnya. Itu akan jauh lebih besar manfaatnya.